Bapak Ibu dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat siang. Mau tidak mau, teknologi makin hari semakin mengalami kemajuan. Dan itu sesuatu yang menggembirakan sebetulnya. Mungkin yang tidak menggembirakan karena kita tidak mempunyai uang untuk membelinya, gitu ya. Itu yang nggak menggembirakan. Tapi overall sebetulnya kemajuan teknologi itu membuat senang. Jangankan membeli, melihat review-review handphone terbaru, motor-motor listrik terbaru, bahkan mobil-mobil terbaru membuat senang. Wah, luar biasa ya, banyak teknologi yang begitu luar biasa maju sehingga makin mempermudah. Yang paling banyak diperbincangkan sekarang kan adalah kendaraan yang hybrid ya. Bisa listrik, bisa bahan bakar. Melihat bahan bakar yang semakin lama semakin bukan mahal sih, semakin diletakkan dalam harga yang sesuai atau dalam porsinya. Nah, tidak terlepas dari itu, teknologi yang namanya earphone juga mengalami yang namanya kemajuan, semakin canggih. Earphone adalah speaker yang di telinga. Ketika diciptakan sistem speaker yang masuk ke dalam telinga, para penikmat musik menyambut dengan antusias. Mungkin hanya saya yang tidak menyambutnya, karena saya nggak suka dengan earphone atau dengan headset, karena membuat kuping saya merah. Saya lebih suka dengan speaker yang langsung di luar, sehingga bassnya mendengar lebih enak. Tapi overall kebanyakan para penikmat musik itu menyambut dengan antusias bahwa sistem ini dapat memblokir, ini yang kerennya, memblokir hampir semua suara yang berasal dari luar, sehingga yang terdengar hanya suara dari pemutar musik saja. Dan teknologi ini begitu mengagumkan, tetapi juga ada yang namanya dibilang bahayanya. Selain bunyi yang terlalu keras di telinga kita, yang bisa berakibat buruk pada kesehatan. Dan di beberapa tempat di dunia ternyata speaker atau earphone yang masuk ke telinga sudah tidak lagi boleh dipakai untuk mengendarai kendaraan. Sebab bisa menyebabkan kecelakaan. Pasalnya ialah pengendara tidak bisa mendengar suara dari luar, terutama peringatan-peringatan akan adanya bahaya-bahaya. Dan teknologi ini hanya mendukung kesenangan, tetapi bisa membawa yang namanya konsekuensi yang merugikan terhadap diri sendiri dan juga orang-orang yang berada di sekitarnya. Nah, pemerenungan tentang apa yang dianggap sebagai kemajuan itu ternyata namun bisa merugikan diri kita, hendak kita bawa dalam kehidupan beriman. Sebagian besar orang merasa lebih percaya diri dalam beriman dan bahwa ia mengalami banyak kemajuan. Akan tetapi sebetulnya kemajuan yang dialami dalam diri sendiri masih harus diteliti dalam kebersamaan dengan orang lain. Bisa jadi kepercayaan diri yang berlebihan itu memblokir suara orang lain yang hendak menyadarkan diri kita. Dan dalam keadaan tersebut kita mungkin menjadi orang yang keras kepala dan sulit menerima teguran orang lain. Kata-kata dan perubahan sikap orang lain seringkali adalah tanda bahaya yang mungkin sangat penting untuk kita. Namun sekali lagi kita tidak mendengarnya, karena kita berusaha untuk memblokir semua banyak hal yang berada di luar kita yang hendak mengatakan hal yang baik kepada diri kita. Sangat mengesankan bahwa hari ini ketika Yohanes Pembaptis muncul dikisahkan dalam Injil, datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Ternyata bukan hanya karena penampilannya dan cara hidupnya yang memang unik di padang gurun, tetapi dikatakan karena suaranya yang menggelegar sehingga begitu banyak orang hendak berdatangan kepadanya. Bahkan Matius membuat perbandingan antara Yohanes Pembaptis dengan nubuat Yesaya yang mengatakan tentang suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Ada sesuatu yang ajaib dalam kata-kata Yohanes yang ternyata mampu menggerakkan banyak orang berdatangan. Bahkan dikatakan bahwa mengakui dosa mereka dan memberikan diri untuk dibaptis. Walaupun tidak jarang pula orang yang mengkritik bahkan menolaknya. Karena apa? Karena Yohanes Pembaptis saat itu datang sebagai orang yang pertama kali dengan gagah berani melantangkan pertobatan. Mau tidak mau, harus Anda akui
bahwa sesuatu yang berbeda pasti itu diterima sesuatunya antara pro dan kontra. Begitu banyak saat itu zaman yang sangat dalam zona nyaman, zona keberdosaan. Datanglah Yohanes Pembaptis dengan tipikal yang tinggi, besar, menggelegar, mengatakan pertobatan. Maka orang akan mengalami namanya shock atau penolakan. Tetapi Yohanes mengatakan dengan tegas, saya datang untuk memberitakan kebenaran. Jangankan Yohanes lah. Kita bisa belajar dari sosok saya. Anda bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dapat imam yang nadanya itu stabil, gitu ya. 1,5 tahun yang datang tipe imam yang seperti ini. Saudara-saudara terkasih, galak romonya, keras romonya katanya. Hal sesimpel itu sebetulnya. Maka pengalaman saat itu sebetulnya jangan menjadi pengalaman yang juga lumrah. Bahwa orang kaget, orang tercengang melihat pemberitaan Yohanes Pembaptis dengan suara yang begitu lantang mengatakan kebenaran dan juga pertobatan. Nah, pengalaman-pengalaman Yohanes ini ternyata membuat dirinya mengalami fase yang tidak tenggelam dalam kebanggaan yang berlebihan. Bahkan dalam Injil dikatakan Yohanes masih bisa menegur dengan keras orang-orang Farisi serta Yahudi yang datang untuk mau dibaptis. Mengapa? Ini penting. Ia melihat bahwa mereka tidak sungguh-sungguh mendengarkan suara seruan pertobatan dan karenanya tidak menghasilkan yang namanya buah. Udah mau datang dibaptis, dimarahin lagi sama Yohanes. Loh, luar biasa ya. Orang kalau di BM ini pundung, mau dibaptis sekarang, Anda ini orang tua tidak mendidik, pulang. Bahasa yang kuat adalah romonya itu nggak menyenangkan, arogan. Padahal Yohanes mengatakan dengan tegas, Anda datang kalau mau dibaptis, datanglah dengan sungguh-sungguh. Maka hidup pertobatan menghasilkan buah yang sangat konkret. Itu yang dituju oleh Yohanes hari ini. Nah, maka pengalaman-pengalaman ini itu sebetulnya mau melukiskan bahwa Yohanes adalah orang yang hebat tetapi tetap rendah hati. Dia mengatakan dalam Injil, dia menempatkan lebih rendah daripada Yesus, penyelamat yang akan datang. Sebab hanya nama Yesus yang akan menjadi hakim yang berkuasa menguji setiap pertobatan. Dan Yesus datang dan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Bapak Ibu, teman-teman terkasih, dalam berbagai kejadian di negara kita akhir-akhir ini, kita mengamati banyak bermacam-macam figur yang tampil di muka umum, yang tampil di wawancara televisi, tampil di tulisan koran, atau juga dalam berita di media sosial. Ada figur-figur yang membangun semangat kerukunan dalam keberagaman. Namun tidak sedikit pula yang melontarkan kalimat-kalimat provokatif dan juga yang menghasut. Semuanya kita baca, semuanya kita dengar. Semua tersebut juga sekaligus membingungkan diri kita. Alangkah dahsyat kerusakan dalam kebersamaan hanya karena suatu kalimat yang diucapkan seseorang yang tidak bertanggung jawab. Dan banyak kejadian dalam negara kita sekarang ini. Tetapi yang menarik, dalam keadaan apapun, dalam keadaan seperti itu juga muncul orang-orang, 1-2 orang bahkan kelompok-kelompok yang mencoba untuk menyadarkan massa. Kata-katanya menyejukkan, yang merasa cemas, sekaligus juga mengingatkan orang-orang yang mempunyai maksud jahat. Kehidupan bersama akan menjadi sesuatu yang pada akhirnya membutuhkan suara-suara yang menyadarkan macam ini. Tetapi pertanyaannya, bahkan hal-hal yang menarik adalah seringkali kelompok orang-orang pribadi macam ini yang datang untuk menyadarkan adalah pribadi-pribadi yang seringkali tidak kita gubris. Bahkan yang paling parah dibungkam oleh diri kita. Kadang malah kita menggosipkan orang tersebut, bahkan menghancurkan orang-orang yang sebetulnya mau membawa atau menyadarkan kita terhadap sesuatu yang baik. Ini problem utamanya. Senang dengan sesuatu yang zona nyaman, senang sesuatu yang pada biasanya. Orang-orang yang datang, kelompok pribadi yang harusnya hadir untuk membalikkan situasi menjadi situasi yang baik, lebih baik, maka seringkali kita bongkar, kita bungkam, bahkan tidak didengarkan. Maka dikatakan bahwa tunas yang keluar dari tubuh usai
sebagaimana dibuatkan Nabi Yesaya dalam bacaan pertama, adalah sosok Mesias yang akan mengadili dengan belas kasihan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan hanya menurut kata orang. Dan dalam bahasa Paulus pada jemaat di Roma dalam bacaan kedua, sosok ini hanya menghendaki kerukunan agar jemaat sehati dan sesuara memuliakan Allah. Nah, maka hari ini saya mau mengajak Anda untuk berpikir melihat dalam frame yang lebih besar. Yang pertama, kalau Anda memang bukan sosok pribadi-pribadi yang hadir dengan berani mengatakan pertobatan dan kebaikan, maka yang menjadi pekerjaan Anda adalah berani membuka telinga untuk mendengar dan menghargai sosok-sosok yang semacam ini yang dihadirkan oleh Allah. Jangan hanya melihat cara, tapi lihatlah apa yang disampaikannya. Kalau Anda jatuh kepada cara, bahkan Anda menilai hanya sekedar dalam kerangka kepala Anda menilai maunya, maka sesuatu yang baik itu seringkali malah terbuang sia-sia, bahkan tidak menjadikan buah rahmat yang melimpah. Yang kedua, ajakan pertobatan hari ini simpelnya begini. Pertobatan yang dibawa oleh Yohanes Pembaptis hari ini itu bukan hanya sekedar pertobatan bahwa Anda itu beralih dari kejahatan menuju kebaikan. Tidak itu. Tetapi yang lebih dahsyat adalah Anda mengarahkan pandangan Anda kepada Allah dan membiarkan diri Anda diisi dengan buah-buah dalam kerajaan Allah. Kebaikan, perjuangan, pengorbanan, keberanian. Maka pertobatan sesungguhnya bukan cuma sekedar bahwa Anda tahun ini Piala Dunia Anda tidak main judi, bukan itu doang. Tidak berhenti di situ. Anda tidak main judi sebagai step pertama, tapi step yang kedua dan ketiga lebih dalam adalah Anda berani mengarahkan diri kepada Allah dan membuka diri Anda untuk dimasuki nilai-nilai kerajaan Allah seperti perjuangan, cinta kasih, pengorbanan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, dua ini yang saya mau tentang hari ini. Yang pertama tadi, mari buka telinga Anda. Ada banyak orang yang sebetulnya berjuang untuk kebaikan, tapi tanpa sadar kita membungkam atau malah membuang mereka-mereka ini. Yang kedua, kita lihat diri kita. Pertobatan yang kita jalani hari ini baru sekedar berhenti kepada kejahatan atau sudah masuk step yang lebih tinggi, mengarahkan diri kepada Allah dan membuka diri kita diisi dengan nilai-nilai kerajaan Allah yang sungguh bermanfaat dan menghasilkan buah yang melimpah. Begitu? Semoga orang-orang itu Anda tidak lagi melukai banyak orang-orang yang baik yang mau hadir dijadikan oleh Allah di tempat ini dan dimanapun Anda berada. Dan tadi yang kedua, pertobatannya naik step lah levelnya. Romo, saya udah gak mungkin istri. Iya, benar. Tapi gak cuma itu doang pertobatan. Gak cuma berhenti kepada saya tidak berkata kasar lagi kepada istri, saya tidak lagi bermain judi, saya tidak lagi memukul istri. Tidak itu doang. Ini step yang paling rendah dalam pertobatan. Tapi mengarahkan diri kepada Allah dan membuang dan membuka diri Anda untuk diisi oleh nilai-nilai yang baik yang Tuhan tawarkan.